Jin bisa terbang. Ya itu mungkin nggak tahu. Pas gitu dia bawa pengobatan lagi ke Klaten kalau nggak salah, ketemu sama cewek. Ya ceweknya mungkin agak sedikit 40 tahunan lah. Di PHP-in cewek itu. Bukan inisial I itu. Iya inisialnya kayak gitulah. Oh iya iya. Nah, pas kayak gitu, wah ini bahaya ini. Pokoknya cewek itu di PHP-in lah. Bahkan tidur bareng. Tidur bareng satu kamar sama cewek itu. Di situ hati saya juga sudah terketuk, nauzubillah min dzalik. Ya Allah, ini bahaya kalau dibiarkan. Kayak gitu. Intinya begitu, Pak. Saya itu udah izin pulang berkali-kali, katanya nggak usah pulang, istrimu aja dibawa ke sini. Hati saya, apalagi istri saya aja nggak mau kayak gini. Maksud saya tuh pengen pulang itu bukan berarti pengen pulang, ingin minta ongkos gitu. Tapi dia nggak ngerti. Kalau saya minta uang langsung kan nggak enak. Ya saya minta kok janggal lah. Iya, dia tuh nggak ngerti. Itu udah 6 kali saya minta pulang, katanya istrinya aja dibawa ke sini, istrinya aja dibawa ke sini kayak gitu. Saya di situ bingung lah. Beberapa hari kemudian, mungkin udah berapa bulan ke sana, ada pasien dari Jakarta. Dia ngobatin istrinya, bahkan istrinya sampai sekarang pun belum sembuh. Istrinya siapa itu, Mang? Istrinya pasien yang Jakarta. Oh. Sampai sekarang belum sembuh itu. Pas gitu dia ngajak pulang, Mangalan pulang aja ke Bandung. Saya bilang enggak lah, ini malam minggu kan kita selawatan dulu. Karena saya itu selawatannya emang bagus. Jamaah yang jauh-jauh pun pro dengan selawatannya, bagus karena selawatannya kan suaranya kan bagus. Di situ saya pulang malam minggu. Saya izin dulu, katanya saya mau pulang dulu. Kemana? Ya ke Bandung. Kenapa malam-malam pulang ke Bandung? Saya bilang ada keperluan keluarga. Terus dia bilang ya udah nggak apa-apa, hati-hati aja. Dia kan harus ngerti, saya itu minta duit kan. Tapi dia nggak ngasih 1.000 pun nggak ngasih. Nggak, waktu gitu itu saktinya hilang. Iya, pas saya ngomong kayak gitu mungkin karena banyak ustadz di situ ya, yang ngomong kayak gini. Katanya ya udah hati-hati aja di jalan katanya. Kalau pulang sama pasien. Terus nanti rekeningnya kirimin aja ke WA. Dia bilang gitu. Ya udah, alhamdulillah nih mau dikasih duit kan. Saya pulang ke Bandung itu dikasih uang sama Mang Dadan 100.000. Dikasih uang sama Mang Dadan 100.000, saya pulang diturunin di Cikampek itu pintu tol. Apa itu 100.000, Mang? Buat ongkos dari Cikampek ke Bandung. Kan saya mau bawa uang 100.000. Turun di Cikampek Bandung kan lumayan jauh. Iya. Nah, pas gitu saya turun di Cikampek pas subuh saya naik bis ke Bandung. Itu kurang lebih kalau nggak salah 60.000 dari Cikampek ke Bandung itu. Naik bis terus naik angkot, naik ojek, nyampe rumah saya belum tidur, langsung chat perjanjian dia kan, suruh transfer rekeningnya. Saya chat lah, nih katanya, saya bilang nih rekening saya atas nama Alan Suendra kan. Terus beberapa menit kemudian dia lihat, sampai sekarang dilihat toh nggak pernah dikirim. Di PHP-in. Di PHP-in. Sama, saya juga di PHP. Habis itu aduh kok gini ya. Di situ udah pokoknya banyak lah kejanggalan. Wah, kalau diungkap dengan semuanya mungkin 1 hari ini saya ngomong. Dapatnya berapa selama semen di pondok itu? Selama 4 bulan lebih lah, kurang lebih 4 bulan itu saya pernah dikasih sama bapaknya itu 1 juta. Itu gaji selama berapa bulan itu. Tapi kan makan di situ. Makan di situ emang. Kalau ngerokok kadang-kadang ngerokok kan itu uang dari pasien. Ngerokok kecuali kalau lagi bareng sama dia saya suka minta rokoknya gitu.
Iya, iya. Apalagi kan dia kalau mau tur seperti ke Jogja, kita kan mampir dulu ke Alfa. Saya suka nggak minta rokok cepet tadi Alfa itu. Tapi kalau saya menilai itu nilainya fiction cuma 1 juta ya. Fiction apa? Fictionnya kan di situ, Iya. per 1 juta, berarti kan harga fictionnya 1 juta. Wah itu ya enggak lah, masa fiction 1 juta. Nah, katanya fictionnya ini ada di situ. Iya dari situ, tapi insya Allah nanti diambil. Oh iya. Iya. Baik. Ya begitulah Pak. Ojo nek gak bunuh kabeh. Iya Mang. Masalah ilmu hikmah di sana itu sudah seberapa jauh sampai mempelajari? Saya nggak pernah belajar ilmu hikmah, terus terang. Iya, iya. Jurus pun saya nggak pernah tahu mana jurus 1, Terus jurus 2. nah yang dipakai buat narik jin itu gimana Mang? Ya nggak tahu, yang penting gini. Masukin botol. Sambil baca apa itu Mang? Ya pokok nggak baca apapun. Gini cok. Masuk nggak Mang? Masuk atau enggaknya angin kali di sini. Sebenarnya yang kata ulama-ulama besar ya, narik jin itu susah, berat. Biarpun kita udah kena nih ke tangan, itu masukinnya berat itu ke sini. Iya. Kalau ilmu hikmah yang sebenarnya itu berat. Ini kayak enteng pes. Gini. Bunyi pes. Ininya angin. Gak ada jin apapun. Mang, dulu kan pakai jin botol kerating. Sekarang Iya. kok pakai botol aqua? Itu mungkin ada ajaran lain, saya nggak tahu. Yang menurut saya ajarin dulu ya, itu narik jin itu susah. Kita pertama harus lihat dulu jin, udah lihat baru kita panggil. Udah panggil itu udah kena ke tangan itu susah, bener-bener susah masukin botolnya itu. Kalau ilmu yang sebenarnya itu susah. Ini gampang, nggak ada jinnya, main masukin aja. Itu setiap pasien yang setelah jinnya ditarik, mereka itu dibilangin ngasih dana buat apa itu? Ya menurut dia sih mungkin itu katanya buat pesantren. Tapi banyak yang komentar itu bikin pesantren apa bikin istana. Bahkan ini terus terang ya, ada santri, mungkin santrinya masih di sana atau enggak saya nggak tahu. Orang tuanya ngomong sama saya langsung, katanya, Bang Alan, anak saya kan dari rumah untuk pesantren, tapi kok di sini nggak pernah ngaji. Saya bilang itu bukan urusan saya, kok anak saya malah diterjunin ke pengobatan. Bu, maaf, itu bukan urusan saya. Ngomong aja langsung ke orangnya. Saya kan di sini cuman bantu-bantu toh, bukan santri saya Bu di sini. Saya bilang gitu. Oh ya udah, makasih katanya gitu. Bahkan ada orang tuanya langsung ngomong sama saya. Katanya kenapa anak saya kok malah diterjun ke pengobatan, bukannya disuruh untuk ngaji, karena mungkin masih baru, nggak ada kegiatan mungkin dulu, kayak gitu. Saya kan nggak tahu. Terus Mungkin pembersihan sekarang- rumah gimana, Mang? Hah? Pembersihan rumah gimana? Pembersihan rumah waktu itu kan pembersihan rumah. Tuh katanya dia bilang, Mangalan di sini ada apa? Saya kan cuma ngarang, kuntilanak, genderuwo, bayi bajang. Oh ya udah masukin. Udah masukin aja. Itu kan cuma ngarang. Kok nanya ke saya? Dia kan sakti. Nanya ke saya. Katanya ya udah masukin. Saya masukin. Masuk atau enggaknya nggak tahu. Saya kan nggak ngarang. Bus. Oh iya, dengar-dengar Enteng kayak enteng. Alan, dengar-dengar di situ itu ada ruangan khusus di bawah. Ini ruangan khususnya itu ruangan khusus berupa apa sih? Katanya sih ruangan khusus itu buat mandiin pasien-pasien yang parah gitu. Iya. Tapi saya lihat-lihat kok ini kayak istana pelorong ya. Banyak batu-batu yang diukir ya kayak gitulah. Ruangannya gelap terus pakai lampu-lampu dihias kayak gitu. Seperti gua. Kayak saya lihat di situ ada tempat pemandiannya. Ini kayak buat mandiin ular ini. Nah, ini kayak itu menyeramkan lah. Seharusnya kan Itu tempat sampai pernah masuk ke dalam situ, Mas? Pernah. Saya pernah masuk. Itu kolam apa berupa bak gitu atau gimana? bak mandi, cuman agak besar lah. Isinya air kasih Kasih air. Kasih sama bunga nggak? Iya. Ada bunganya nggak? Belum, waktu itu belum ada. Sudah bunga. pernah dipakai sampai sekarang? Waktu saya di sana itu nggak pernah, belum dipakai karena belum beres. Cuman yang saya lihat itu ini kayak gua, kayak pemujaan gitu, tapi nggak tahu kan. Iya, Gitu. Tapi nggak tahu itu. Ya katanya sih untuk pasien-pasien yang parah dimandiin gitu.
Kalau Katanya. menurut sampean itu di syariat Islam itu ada nggak ajaran seperti itu? Ya menurut saya sih nggak boleh. Kita mintanya sama Allah aja udah. Kalau menurut sampean gimana, Gus? Kalau menurut saya itu Pengobatan yang kayak gitu tuh sesuai syariat enggak? menurut syariat itu nggak ada. Iya, iya. Itu antaranya sudah nyimpang agama. Nggak ada orang pengobatan pakai bunga mandi gini, nggak ada. Iya, iya. Yes, cukup kayak gitu. Ya itulah. Nggak tahu, saya juga bingung. Itu pengalaman pribadi yang sangat Pengalaman pribadi berharga ya. waktu saya di sana. Terus kalau menurut saya mau nanya, itu kenapa sampai segitu lamanya mengalami itu? Saya lama di sana tuh bukan belajar ya, terus bukan cari uang karena di sana kan gak ada duit. saya jarang dikasih duit. Pengen tahu yang sebenarnya. Ini beneran apa enggak pengobatannya gitu. Jadi tim penyelidik lah. Cuman tim penyelidik pengen mengungkap yang sebenarnya. Ini nyimpang apa enggak gitu. Ternyata tambah lama kan tambah ketahuan. Kalau saya terjunnya ke santri, itu santri pun nggak kasih tahu sama sekali itu settingan. Santrinya aja yang dikasih tahu tuh krunya aja, santrinya aja nggak dikasih tahu itu settingan. Iya, iya, iya. Ya mudah-mudahan informasi yang diberikan sama Mang Alan ini bermanfaat bagi Amin, kita amin. semua, dan mudah-mudahan kalau misalnya ada penyimpangan yang tidak sesuai dengan syariat, mudah-mudahan langsung dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Terima kasih Mang Alan, Ya. mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di dalam menuntut ilmu yang benar-benar dapat manfaatnya, bukan hanya kasihan Mang Alan jauh-jauh dari Bandung, Dan hidayah. meninggalkan anak istri, meninggalkan aktivitas sehari-hari. Jadi semoga apa yang diberikan sama Mang Alan itu dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dibalas kebaikan terutama ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.